Halo semuanya, nama saya Agra Bertan Palamudan. Saya dari Universitas Kristen Petra dan NRP saya C132000052 dan saya akan menjelaskan tentang eksperimen desain saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang eksperimen desain saya. Eksperimen desain saya berjudul pengaruh berat putter, pemakaian glove, dan musik terhadap jarak bola kepada lubang kepada saat putting dalam bermain golf, atau akurasi pada saat putting golf. Tujuan dari penelitian saya adalah untuk mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi dari putting golf dan untuk mengetahui cara paling bagus untuk mendapatkan akurasi tertinggi dalam putting golf. Faktor-faktor yang saya pilih ada 3, yaitu berat kepala putter dengan 3 level, yaitu 320, 370, dan 420 gram, pemakaian glove, yaitu memakai dan tidak memakai glove, dan penggunaan musik, yaitu ada dan tidak ada musik. Inilah faktor-faktor yang akan saya uji dalam eksperimen desain saya. Kemudian alat yang diperlukan untuk melakukan eksperimen desain saya adalah speaker untuk menyalakan musik, glove golf, putter dengan 3 berat yang sudah tertera, bola golf, lapangan atau green golf, tape measurement untuk mengukur jarak bola dari lubang, Google Sheet untuk mengisi data-data, dan putting green markers optional untuk menggampangkan pengukuran jarak bola. Kemudian ini adalah metode penelitian saya. Pertama, ukur jarak sekitar 563 cm sebagai starting point untuk memulai putting. Ini adalah jarak rata-rata first putt dari pemain amatir. Siapkan speaker, glove, tipe putter yang akan digunakan, atau kombinasi dari faktor-faktor lainnya. Melaksanakan putting dengan kondisi yang sudah ditetapkan. Kemudian kita ukur jarak bola dari lubang dengan menggunakan tape measurement setelah kami melakukan putting. Kemudian setelah mendapat datanya, kami input datanya ke dalam Google Sheet dan kemudian kita ulangi lagi dengan kondisi dan faktor yang berbeda. Ini adalah foto-foto dalam eksperimen saya. Dan ini adalah contoh data yang akan saya olah dengan menggunakan Minitab. Sekarang saya akan menjelaskan cara mengolah data menggunakan Minitab. Buka stat, kemudian DOE, factorial, create factorial design, pilih general full factorial design karena salah satu faktor kami memiliki 3 level. Number of factorsnya sesuai dengan eksperimen desain yaitu 3. Nah, dalam desain saya menamakan semua faktor saya dan mengisi jumlah level dari setiap faktornya. Kemudian number of replicates-nya saya melakukan 5 replikasi dan saya pencet block on replicates sehingga meningkatkan presisi data untuk setiap replikasi. Kemudian factors-nya saya ganti text. Kemudian saya mengisi nama dari setiap level values. Dan di options-nya saya matikan randomize run supaya saya bisa mengisi data secara manual. Saya pencet OK. Ini adalah hal yang keluar. Dan saya masukkan jarak sebagai respons yang akan kami cari. Ini worksheet yang saya sudah lakukan. Ini jarak, ini data tadi saya copy paste. Saya masukkan di sini. Start DOE factorial, analyze factorial design, dan masukkan jarak sebagai respons. Dan kita pilih 4-in-1 sebagai residual plot, dan storage-nya adalah fits dan residual. Kita pencet OK. Kami mendapatkan model summary, data kami mempunyai R-squared sebesar 74,73%. Ya lumayan lah, cuman masih belum bagus kalau misalkan standarnya adalah 80%. Kemudian inilah regression equation kami. Dan ini Pareto chart. Dan dari sini kita bisa lihat faktor apa saja yang paling dan mempengaruhi hasil dari respon, yaitu jarak secara signifikan, yaitu faktor C, A, dan B, yaitu musik, putter, dan glove secara berurutan. Dan musik itu paling mempengaruhi karena paling memanjang ya ini. Nah, kemudian ada kombinasi faktor, itu AC, BC, ABC, dan AB. Dan kombinasi ini, faktor-faktor ini tidak dapat mengubah hasil jarak secara signifikan karena belum melewati garis merah ini. Nah, dari 4-in-1 ini kami bisa lihat ya, kita bisa menentukan apakah model data kami itu sudah memenuhi syarat IIDN. Nah, ini adalah kita bisa lihat versus fit-nya, titik-titiknya sudah randomly distributed sehingga
data kami itu sudah bisa dianggap randomly distributed. Kemudian histogramnya bentuknya ya unimodal and somewhat simetris lah. Kemudian versus ordernya naik turunnya sudah acak naik turunnya sehingga bisa dinyatakan independen. Kemudian kita buka basic statistic normality test, residual 1 sebagai variabel untuk menggunakan Anderson-Darling. Kemudian p-value-nya adalah 0,757, yaitu lebih besar dari 0,05 alfa kita, yang berarti gagal tolak H0, dan H0 kami adalah residual berasal dari data yang berdistribusi normal. Jadi sekarang kami membuka time series, autocorrelation, dan residual 1 sebagai seriesnya. Klik OK, dan di sini kita bisa lihat bahwa semua lag-nya itu tidak ada yang melewati garis merah atau confidence interval 5% sehingga data saling independen dan bisa dinyatakan memenuhi syarat IIDN. Kemudian kita juga bisa ANOVA, test for equal variance, ini satu lagi ya. Dan kita bisa lihat ini p-value-nya 0,468 yang berarti gagal tolak H0 bagi alpha 0,05. Dan H0 kami adalah bahwa variance-nya kami ini semuanya sama, sehingga lebih memenuhi syarat IIDN. Kemudian sekarang kami pergi ke ANOVA, General Linear Model, Fit Linear General Model, GLM, dan responsnya jarak, faktornya adalah faktor kami dan blok juga, model. Nah ini nanti kita ganti 3, kita pencet 3 ini, kita pencet add, nanti akan keluar hasil ini hasilnya sudah keluar ya. Kemudian di graph kami juga pencet 4-in-1, oke. Nah ini adalah yang muncul ya. Model of summary-nya R-squared-nya sama 74,73%. Regression equation sama kayak tadi ya, dan ini juga ya sama kayak tadi ya. Nah kemudian kalau begitu kita bisa ANOVA, kita sekarang bisa General Linear Model, bisa pencet comparison, kita responsnya jarak, method Tukey, dan ini kita pencet semua ya, 4 dari faktor kami, dan bisa dilihat ya ini, kalau hurufnya berbeda, artinya min yang dihasilkan level dari setiap faktor itu berbeda signifikan. Nah seperti ini ya, misalkan faktornya Brad Pater dan level 420 gram sama 370 gram itu min-nya tidak jauh berbeda, tidak significantly different, maka groupingnya masih sama ya, A. Tetapi significantly different sama yang 320 gram, yang adalah min-nya 28 ya, beda jauh, dan groupingnya juga berbeda. Nah ini min juga paling rendah ya, artinya paling bagus karena kita ingin mencari jarak paling rendah. Nah ini glove juga gitu ya, min paling rendahnya di off, minnya 34 ini, dan groupingnya ini berbeda, berarti significantly different. Musik juga begitu, off, minnya lebih kecil, dan groupingnya significantly different. Nah, kemudian saya mau buka DOE, factorial, analyze factorial design, supaya saya bisa buka ini, factorial plots. Saya pencet OK, dan inilah hasil yang saya akan interpretasi. Nah ini ya, sama seperti tadi ya, kita lihat ya, kalau misalkan beda dari level 320 gram dan 370 gram itu berbeda signifikan, tetapi 370 dan 420 tidak terlalu berbeda signifikan. Sama ya kayak tadi ya. Kita juga bisa dilihat dari sini bahwa lebih tingginya berat pattern, artinya jaraknya lebih tinggi, artinya akurasinya lebih tidak bagus, lebih jelek. Nah, sama juga glove ya. Kalau glove-nya on, berarti min of jaraknya naik, dan jika musiknya on juga berarti min of jaraknya naik. Nah, ini interaction plot bagi jaraknya. Ini tidak ada yang crossing ya, jadi tidak ada faktor dari sini yang mempengaruhi. Dan tidak ada interaksi dari faktor yang mempengaruhi. Dan ini semuanya rata-rata paralel. Dan kita bisa lihat ini adalah faktor yang paling optimal, kondisi paling optimal untuk meningkatkan akurasi putting, yaitu musik off dan menggunakan mater yang levelnya 320 gram. Sekian, terima kasih.